yang mendalam. Ditambah lagi bencana alam berupa kekeringan yang memutus air dan makanan serta merenggut nyawa. Tepat setelah bertransmigrasi aku menghadapi situasi seperti ini. Ini praktis adalah awal yang bencana. Selama tuan rumah telah mengaktifkan sistem, menemukan kayu mati kering yang basah, kulit pohon besar. Jadi ini adalah yang legendaris. Jari emas penting untuk transmigrasi. Jari emas. Kayu mati kering yang basah dan kulit pohon besar dapat ditukar dengan 5 fen. Apakah Anda ingin menukarnya? Jari emas penting yang legendaris. Aku harus mencoba. Apa kegunaan sistem ini? Mama, apa yang Anda lakukan berdiri di halaman? Ini bukankah tadi? Bukankah kita kehabisan sayuran liar di rumah? Aku tadinya berpikir untuk naik gunung menggali lagi. Putra sulung Yu masih hamil. Kamu tetap di rumah dan jaga dia serta bayi di perutnya. Ibu akan naik gunung mencari sesuatu untuk dimakan. Lalu apa yang Anda lakukan dengan kulit pohon itu? Ini tidak bisa dimakan lagi. Buang saja. Mama, saya tahu Anda tidak menyukai kami. Tapi Yue sedang hamil. Jika Anda membuang kulit pohon itu, apa yang akan mereka makan malam ini? Apa? Tidak, bagaimana jika memakan ini membuat mereka sakit? Kami juga tidak mau. Tapi ini satu-satunya hal yang bisa kami temukan untuk... Mama, saya tahu Anda ingin kami keluar dan mencari makanan lagi, kan? Mama, saya bisa pergi menggali akar rumput dan kulit pohon. Saya mohon tolong sisakan sedikit untuk Yue dan Xiaoxi. Saya memohon pada Anda. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Bangun. Baiklah, baiklah. Kalau mau berlutut saja. Aku akan keluar sekarang. Tinggal di rumah sepanjang hari tanpa makanan atau minuman. Apa kau ingin membuatku mati kelaparan? Cepat bangun. Bangun. Apa aku harus mengumpat baru kau berhenti? Anak-anak ini benar-benar menyedihkan. Mama. Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki kulit kering dari pohon mati yang basah. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Ini benar-benar uang. Mal sekarang dibuka. Tuan rumah dapat menukar barang. Satu, 2, 3, 4, 5. Telur harganya 1 fen per buah. Ada 5 orang dalam keluarga. 1 untuk setiap orang. Ini benar-benar jari emas yang tak terkalahkan. Dengan perangkat cheat super ini, aku pasti bisa memimpin seluruh keluarga untuk selamat melewati tahun kelaparan ini. Ditemukan tanaman shepherd purse yang tidak beracun. Shepherd spurs merupakan sayuran liar penyelamat nyawa. Aku dengar ibuku berkata saat aku masih kecil, bahwa generasi tua pada masa mereka, saat memakan benda ini, lebih mudah dicerna ketimbang akar rumput dan kulit pohon, dan bisa mengisi perut serta menahan rasa lapar. Ini adalah telur. Jandawu seorang wanita dari desa yang sama. Di tahun kelaparan ini kita, bahkan tak ada akar rumput atau kulit pohon yang bisa dimakan. Namun kau berhasil menemukan telur. Dari mana kau mencurinya? Siapa yang memberitahumu bahwa telur-telur ini dicuri olehku? Jika kau tidak mencurinya, apakah kau yang bertelur sendiri? Cheng Ying, keluargaku belum makan apapun selama berhari-hari. Bisakah kau menyisakan beberapa untuk kami? Kau mau makan telur? Cari sendiri. Telur-telur ini, aku harus membawanya kembali untuk putra-putri dan menantuku. Untuk menyehatkan tubuh mereka. Lelucon macam apa itu? Siapa yang tidak tahu bahwa kau terkenal kejam dan jahat terhadap keluargamu sendiri? Beberapa telur ini, jelas kau mencurinya dari suatu tempat. Kau tidak bisa memakan semuanya sendirian. Kenapa kau tidak membaginya saja dengan kami?
Jangan sentuh. Telur-telur ini milikku. Pergi dari sini. Kita tidak seharusnya memprovokasinya. Ayo pergi. Mari kita cari di tempat lain. Jika dia bisa menemukan telur, kita juga bisa menemukannya. Ayo pergi. Pemilik aslinya memiliki temperamen yang berapi-api. Cukup untuk disebut momok hantu. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Di masa-masa ini, orang tidak takut pada yang agresif. Mereka takut pada mereka yang tidak takut mati. Kau bocah kecil. Daun Shepherd Purse yang tidak beracun. Dapat ditukar dengan 25 sen. Tuan rumah, apakah Anda ingin melanjutkan penukaran? Tukar. Hanya makan telur tidak akan cukup. Kita butuh makanan pokok. Ayo pergi. Mencari uang hari-hari ini benar-benar seperti makan kotoran dan menghabiskan uang seperti diare. Butuh banyak usaha. Untungnya ada hasilnya. Aku benar-benar kelelahan. Wanita jahat itu kembali lagi. Sudah hampir gelap. Kalian berdua mau kemana? Kita. Baiklah, jangan buang-buang kata lagi. Aku sudah sibuk sepanjang hari. Cepat siapkan makan malam. Akar rumput dan kulit pohon di rumah sudah habis semua. Di mana ada sesuatu untuk dimakan. Mengapa harus makan kulit pohon dan akar rumput? Makan ini. Kemarilah dan lihat. Ini tepung dan telur. Benar. Malam ini kita akan makan roti pipih dan telur. Benar-benar tepung dan telur. Di tahun kelaparan besar ini, bahkan kulit pohon dan akar rumput sudah dimakan. Hampir seluruhnya. Aku tidak sedang bermimpikan. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ibumu punya kemampuan sendiri. Jangan khawatir dari mana aku mendapatkannya. Makan saja sebanyak yang kalian mau. Anak-anak ini, lihatlah ekspresi mereka. Mata mereka bersinar terang. Sekarang, mereka seharusnya melihatku. Ibu kandung yang kejam dan ibu mertua yang kejam ini. Dengan pandangan yang berbedakan. Kakak sulung kakak kedua. Seperti apa rasanya tepung dan telur? Ini sebenarnya. Tahun lalu aku hanya melihatnya di rumah Bibili sebelum melihatnya. Memberikannya kepada cucu kecilnya. Kelihatannya sangat lezat. Tepung dan telur hanyalah hal-hal yang lembut dan lezat. Ketika dibuat menjadi panaku, mereka harum. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Menantu sulung, kau pergi aduk adonan dan rebus telur. Malam ini kita akan berpesta. Baiklah, kau istirahat. Aku akan memasak sendiri, dan biarkan kau mencicipi keahlianku. Apakah ibu sudah berubah sifat? Dulu dia sampai melarang kami makan kulit pohon atau akar rumput. Aku tidak tahu. Mari kita tunggu dan lihat. Tepung dan telur. Seperti apa rasanya sebenarnya? Sudah siap. Roti pipi goreng dengan telur. Aku tidak akan menukarnya dengan dewa. Benarkan apa yang kalian lihat. Cepat makan. Masih sangat berhati-hati. Jangan takut lihat aku. Wow, roti pipi ini sangat harum. Sekali gigit renyah dan kriuk. Ditambah telur ini. Sangat lezat sampai membuatku pusing. Ya ampun.
Apa kau tidak mau makan? Kalau begitu aku akan membuangnya. Menantu sulung, mengapa kau tidak makan? Ibu bilang sebelumnya bahwa jika aku makan lagi, ibu akan memukulku sampai mati. Perlukah bersikap begitu dramatis? Tapi sepertinya aku memang mengatakan itu. Seorang kekasih kecil, inilah alasan kamu memperlakukan mereka begitu kejam. Putra dan menantumu sendiri. Sepertinya aku harus bertahan hidup. Tahun kelaparan ini, aku akan menghadapi berbagai rintangan di sepanjang jalan. Namun ini tidak akan mengalahkanku. Baiklah, aku sudah berubah pikiran sekarang. Kalian diizinkan makan. Kalian semua duduk dan makan. Kenapa kalian berdiri terpaku di sana duduk? Makan. Ambil. Mengapa ibu mertua tiba-tiba menjadi begitu baik? Mungkinkah panekuk dan telur ini bermasalah? Apa? Mengapa kalian mencurigai panekuk dan telur ini beracun? Ya, aku menaruh racun di tepung dan telur ini. Itu beracun. Karena kalian beberapa orang. Semuanya adalah beban bagiku. Aku harap kalian cepat-cepat menghabiskan makanan. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ipar. Panekuk dan telur ini tidak beracun, rasanya lezat. Aku kenyang. Aku tidak peduli apakah kalian kenyang atau tidak. Pastikan saja bahwa yang ada di perutmu. Cucu berhargaku tidak kelaparan. Mulai hari ini, jika kamu dan Xiaoxi membutuhkan sesuatu, panggil putra sulung dan putra kedua. Atau aku ibumu. Panekuk dan telur ini benar-benar lezat. 1 kali makan cukup untuk 3 hari. Sudah lama sekali aku tidak makan sampai kenyang seperti ini. Rasanya sangat nyaman. Kenapa kamu datang? Adik perempuan, makanan yang kamu kirim terakhir kali. Untukku dan kakak iparmu. Sudah habis semua. Apakah kamu masih punya makanan di rumah? Apa yang kalian semua lihat? Bahkan jika ada makanan di rumah, aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Kalian semua bisa menunggu sampai mati kelaparan. Siapa bilang kita akan mati kelaparan? Kita baru saja selesai makan. Panekuk dan telur. Pancake dan telur apa? Baunya benar-benar seperti pancake. Adik perempuan, dari mana kamu mendapatkan pancake dan telur ini? Bukan urusanmu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku adalah kakak tertuamu. Adik perempuan, apakah kamu masih punya pancake dan telur ini tersisa di rumah? Setelah sayuran liar kirimanmu yang terakhir, kami habiskan. Kakak iparmu dan aku sudah kelaparan selama berhari-hari. Berikan aku sedikit agar bisa kubawa pulang. Kamu mau makanan? Kamu mau panekuk dan telur? Keluar belok kanan. Dan cari sendiri di gunung. Adik perempuan aku adalah kakak kandungmu. Kamu punya makanan di rumah, tapi kamu tidak mau memberikannya padaku. Tapi kamu memberikannya pada anak-anak nakal ini. Kami adalah keluarga yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menganggap anak-anak yang kulahirkan sebagai orang-orangku sendiri. Aku keluarga denganmu makhluk malas rakus ini. Apakah kita keluarga? Apa aku sakit jiwa? Cukup cepat kembali. Ayah sudah meninggal, ibu sudah menikah lagi. Setiap orang mengandalkan diri sendiri. Kamu dan istrimu punya tangan dan kaki. Jika kamu ingin makan, cari sendiri. Aku masih punya keluarga sebesar ini yang harus diurus. Benar. Tadi apa yang kuberikan padamu? 2 set pakaian compang-camping itu, 3 ikat sayuran liar, dan 4 potong kulit pohon. Semua itu kuanggap pinjaman padamu. Cepat kembalikan. Jika kamu tidak mengembalikannya, awas aku akan datang ke rumahmu untuk menagih utang. Kamu apa? Katakan padaku, apakah aku benar atau tidak? Keluar pintu dan belok kanan. Keluar pintu dan belok kanan. Hati-hati, saya tidak akan mengantar kalian. Kalian semua.
Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memukul seseorang. Baiklah Cheng Ying. Kalian semua tunggu saja aku. Kakak kedua, apa yang terjadi? Mungkinkah ibu benar-benar berubah menjadi lebih baik? Apa yang kalian bisikan? Baiklah, berhenti membisikkan omong kosong. Kalian hanya perlu mengingat ini. Selama aku ada di sini mulai sekarang, tidak ada dari kalian yang akan kelaparan. Baiklah, kulihat kalian semua sudah makan sampai kenyang bukan? Kembali dan istirahatlah lebih awal. Besok pagi kita masih punya pekerjaan. Datang tepat waktu di halaman besok. Berkumpul dan jangan terlambat. Jika ada yang berani, tidak muncul. Aku benar-benar mengira ibu mertua ini sudah membaik. Tingkah laku yang dia tunjukkan sebelumnya, pasti karena dia bertengkar dengan keluarga ibunya. Mungkin besok dia akan memikirkan cara lain untuk menyiksa kami. Matahari sudah tinggi. Semuanya bangun dan bekerja. Semuanya perhatikan. Hari ini, aku akan membawa kalian semua keluar untuk mencari makanan. Aku sekarang akan memulai panggilan nama. Putra sulung. Hadir. Putra kedua. Hadiah. Yo Xiaoxi. Hadir. Hadiah. Kenapa bukankah kalian baru saja makan roti pipih dan telur kemarin? Kenapa kalian begitu lesu? Sadarlah. Hadir. Hadiah. Selanjutnya, aku akan menugaskan tugas hari ini. Putra sulung dan putra kedua, terus ikuti aku naik gunung untuk mencari makanan. Apapun yang kalian lihat, akar kulit pohon sayuran liar, kumpulkan sebanyak mungkin. Bawa semuanya kembali sebelum gelap. Yue dan Xiaoxi, tanggung jawab kalian adalah tinggal di rumah dan bersiap untuk menyambut kami. Apakah kita masih bisa makan roti pipih yang dibungkus telur kemarin? Tentu saja bisa. Syaratnya adalah kita harus menggali lebih banyak sayuran liar dan kulit pohon. Semakin banyak semakin baik. Dengan barang-barang ini, mengapa khawatir tidak bisa menukarnya dengan tepung dan telur di toko sistem? Bagus. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Apa maksud ibu mertua ini meninggalkanku di rumah? Tidak mungkin. Aku harus mengikuti mereka dan melihat. Kakak ipar Yue, aku tahu kamu ingin mengikuti mereka. Ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Menemukan kulit dari 3 pohon tua mati. Di masa-masa ini, hanya untuk mengisi perut. Bahkan kulit pohon pun sudah digali lapis demi lapis. Kulit pohon ini terlalu tua, tidak bisa dimakan juga. Namun ini bisa digunakan di toko sistem untuk ditukar dengan uang guna membeli barang. Putra sulung putra kedua. Begitu banyak kulit mati. Jika kita kembali dan merebusnya, itu akan cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Bukankah ibu sudah bilang kalian berdua harus di rumah? Kami. Cukup. Hati-hati dengan anak di perutmu, karena kalian sudah di sini. Bantu kami menggali kulit kayu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu begitu ceroboh? Sakit. Wanita jahat ini, dia benar-benar peduli padaku sekarang. Perasaan diperhatikan oleh seorang ibu sungguh luar biasa. Anak pintar ibu. Hati-hati mulai sekarang. Itu bagus. Kita punya daging untuk dimakan malam ini. Kakak sulung kakak kedua. Kakak ipar hari ini. Li Xiaotao putri Qin Xiwei. Li Xiahua putri Qin Xiwei. Li Daxiang putra Qin Xiwei. Qin Xiwei ibu kandung Li Daxiang. Berikan aku burung pegar itu. Sejumlah besar tanah guanyin terdeteksi di depan. Dapat ditukar dengan 82 sen. Apakah Anda setuju untuk menukarnya? Ini adalah tanah liat kaolin. Mengonsumsinya dapat menciptakan rasa kenyang, tetapi tidak dapat dicerna. Selama tahun-tahun, kelaparan semua orang terpaksa memakan hal semacam ini. Tingkat kematian sangat tinggi. Namun ini sangat berguna bagiku sekarang.
Setuju. Harga di era ini sangat murah. Satu jin beras hanya berharga 14-an. Uang ini dapat digunakan untuk ditukar di toko sistem dengan banyak sayuran dan tepung. Cukup dimakan sekeluarga selama beberapa bulan. Sekarang putra sulung dan putra kedua, Yue dan anak di perutnya, serta Xiaoxi, tidak perlu takut kelaparan. Di mana Xiaoxi? Ayam pegar ini milikku. Kamu tidak boleh mencurinya. Gadis ini. Cepat berikan aku ayam itu. Bidikin aku yang menangkap ini duluan. Aku tidak akan memberikannya padamu. Di tahun bencana besar ini, benar-benar ada burung pegar liar di gunung. Rebut, itu cukup bagi keluarga kita untuk makan enak. Gadis ini, jika kau tidak memberikannya, bersiaplah menyesal. Berikan aku burung pegar ya. Tidak akan kuberikan. Berikan padaku. Semua yang ada di rumah kita sudah habis dimakan. Kakak sulung kakak kedua berjuang setiap hari mencari makanan. Mereka bekerja sangat keras setiap hari. Kakak ipar sulung juga sedang hamil. Aku ingin membawa ayam ini kembali agar mereka bisa makan. Aku membenci Mulin Xiaoxi. Jangan kira aku tidak tahu. Kau dan kedua kakak laki-lakimu sama sekali tidak disukai oleh ibumu. Bahkan jika kau membawa pulang burung pegar liar itu, bukan giliran kalian adik-beradik untuk memakannya. Daripada itu, kenapa tidak memberikannya kepada kami saja? Hei gadis bau, biar kukatakan padamu, di tahun bencana besar ini, tidak ada yang peduli kau hidup atau mati. Siapa yang berani menyentuh putriku? Xiaoxi, kamu baik-baik saja? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jeti ini keluarga kakak Cheng. Qin Su Mei, kenapa kamu membawa anak-anakmu untuk menindas putriku, keluarga kakak Cheng? Siapa di seluruh desa ini yang tidak tahu bahwa kau memperlakukan ketiga anakmu dan bersikap sangat kejam dan kasar pada menantumu? Beban kecilmu ini nakal. Aku hanya membantumu mendisiplinkannya. Bukannya aku bersikap buruk. Kaulah yang ingin merebut ayam pegar liar yang kupegang. Aku hanya ingin seluruh keluarga makan daging. Apa salahku? Tentu saja kau salah. Kesalahan terbesarmu adalah terlahir dari perut ibumu. Keluarga kakak Cheng, kau setuju kan? Tindakan pemilik asli menyebabkan semua orang di sekitar mereka memiliki prasangka terhadap keluarga mereka. Jika anggota keluarga tidak bersatu, orang luar secara alami akan menindas kita. Ini adalah contoh nyata. Ya, kamu benar. Keluarga kakak Cheng, aku tahu kau akan setuju dengan apa yang kulakukan. Cheng Ying, apakah kamu gila? Kenapa kau memukulku? Jangan pukul ibuku. Anak tanpa didikan adalah tanggung jawab ibunya. Anakmu bersikap buruk, jadi kamu ibunya harus menerima pukulan untuk mereka. Xiaoxi, kamu adalah anakku. Ingat ini, jika ada yang memukulmu lagi, pukul balik mereka dengan keras. Jangan mempermalukan ibumu. Apa kau salah minum obat? Bukankah kau selalu membenci anak-anakmu sendiri yang paling parah? Siapa yang kubenci adalah urusanku. Tidak akan membiarkan seseorang yang menyebalkan sepertimu ikut campur. Jika kamu berani menindas anak-anakku lagi, besar atau kecil, aku tidak akan melepaskan kalian semua. Enya, pergi-pergi. Masih sakit? Xiaoxi, ibu salah sebelumnya. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Jika ada yang berani menindasmu, mereka harus melangkahi mayat ibu dulu. Menemukan seseorang terluka. Karena ini adalah sistem toko, seharusnya ada obatkan. Semprotan obat putih 4 gram hanya berharga 5 sen. Barang-barang zaman sekarang benar-benar murah. Jangan takut, tidak apa-apa. Apakah wanita jahat ini sudah berubah menjadi lebih baik? Aku tidak sedang bermimpikan. Si kecil ini sangat gugup. Apakah dia pikir aku akan mencuri burung pegar miliknya? Aku yang menangkap ayam pegar ini. Tolong jangan ambil dariku. Menemukan bahan masakan. Ini termasuk bunga lawang, kayu manis, dan berbagai bumbu untuk semur ayam. Daging ayam yang dibuat dengannya pasti lezat. Xiaoxi, kamu pantas mendapatkan pujian terbesar kali ini. Ketika ibu selesai menyemur ayam, kamu dan kakak iparmu masing-masing akan mendapat 1 paha ayam. Bisakah aku benar-benar memakannya? Tentu saja itu benar. Ayo pergi, mari kita kembali sekarang untuk menyemur ayam. Mama, saya dan kakak kedua tidak bisa menemukanmu dan Xiaoxi.
Kami pikir kalian semua sudah pulang. Mengapa kalian baru kembali sekarang? Kami menghadapi sedikit masalah di sepanjang jalan. Tetapi semuanya sudah teratasi sekarang. Lihat semuanya. Lihat ini. Ini adalah burung pegar liar yang ditangkap oleh Xiaoxi. Malam ini kita makan semur ayam. Itu benar-benar burung pegar liar. Xiaoxi, kamu benar-benar luar biasa. Baiklah, kita sudah sibuk sepanjang hari. Coba kulihat apa yang kalian panen. Itu hasil yang lumayan, bukan? Serahkan padaku. Mama, Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Akar rumput dan kulit kayu ini, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Kita akan memakannya sendiri. Benar Yue, kamu masih mengandung anak di perutmu. Kamu sudah lelah sepanjang hari. Pergi istirahat sebentar dulu. Aku akan memanggilmu ketika makanan sudah siap. Apa? Apa kamu tidak percaya padaku? Tidak. Kalau begitu aku serahkan padamu, Ibu. The film was translated Keranjang itu and berisi banyak akar narrated rumput by dan kulit kayu. Emilia. Dapat ditukar dengan 3 sen. Tukar. Kita perlu menyiram ayam ini dengan air mendidih dulu, agar lebih mudah mencabut bulunya. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air tumpah. Chang Yi, bagi keluarga Chang tua melahirkan putri sepertimu. Benar-benar 10 generasi nasib buruk. Lihatlah dirimu sekarang. Kehidupan macam apa yang kau jalani. Sudah kubilang jangan menikah ke keluarga ini saat itu. Tapi kau tidak mau dengar. Miao kedua ibu kandung dari Chang Yue. Lihat betapa besarnya perutmu sekarang. Ini tahun kelaparan. Jika aku tidak datang untuk menjengukmu, siapa tahu kapan, mertuamu mungkin akan memukulmu sampai mati. Atau mengutukmu sampai mati tanpa ada yang tahu. Mama, Jangan panggil aku ibu, jangan kira aku tidak tahu. Anak perempuanku, sejak dia menikah ke keluarga Lin tua kalian, belum pernah merasakan satu hari pun yang baik. Ini adalah Ibu Yue. Bermulut tajam, tetapi berhati lembut seperti tahu. Dia juga besan dari tubuh asli. Tubuh asli dulunya terkenal buruk di desa, yang menyebabkan hubungan antara kedua keluarga tidak pernah baik. Menikah ke keluarga suami dan melupakan ibumu sendiri. Kulihat kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Sekarang lihat, kau juga sedang mengandung si kecil di perutmu. Bagaimana kau akan mengurusnya? Hari demi hari. Ibu bukan begitu. Kami baru saja makan panekuk gulung telur kemarin. Dan hari ini kita akan makan burung pegar liar. Apa kau pikir ibumu sudah tua dan mudah dibodohi? Mengingat reputasi ibu mertuamu. Terus terang saja, lupakan tentang paha ayam dan telur. Bahkan jika benar-benar ada. Bahkan jika itu kotoran ayam, kau tidak akan mendapatkan sepotong pun yang masih hangat. Yui, kemarilah. Sayuran liar ini untukmu, dan disiapkan untuk anak di perutmu. Karena kau tidak mau kembali bersamaku. Kalau begitu pegang erat-erat untukku. Jangan biarkan orang-orang tak tahu malu tertentu merebutnya darimu. Kukatakan kau juga akan menjadi seorang ibu. Dewasalah dan tunjukkan ketegasan untukku. Jangan selalu menghabiskan sepanjang hari diintimidasi oleh mertuamu tanpa tahu cara melawan. Ibumu belum mati. Jika kau diintimidasi oleh ibu mertuamu, kembalilah dan beritahu aku. Aku akan membelamu. Hubungan besan ini cukup buruk. Ini semua adalah karma yang diciptakan oleh pemilik asli. Karena aku sudah memutuskan memimpin keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang baik. Sepertinya aku masih perlu mencari kesempatan demi memperbaiki hubungan dengan menantu tertua dan keluarga asalnya. Yue, bawa keranjang itu ke sini agar aku bisa melihatnya. Tapi ibuku, dia adalah ibumu. Aku juga ibumu. Kamu adalah menantu perempuan tertua keluarga Lin kita. Perkataan yang aku ibumu katakan tidak akan kamu dengarkan. Benarkah begitu? Itu benar-benar semua sayuran liar. Makan terlalu banyak sayuran liar tidak baik untuk pencernaan lambung dan usus. Bagaimana bisa menyamai aroma telur dan daging? Aku pikir dia sudah membaik. Tapi aku tidak menyangka dia masih seperti ini. Ibu, aku tidak berguna. Makanan yang baru saja ibu berikan padaku, diambil lagi olehnya. ibu kita kemarin bahkan mengizinkan kita makan roti pipih yang digulung dengan telur. Dia pasti sudah membaikkan. Kakak ipar tertua, kurasa ibu sedikit berbeda dari sebelumnya. Kakak ipar, wanita itu, bahkan membelaku hari ini. Mengambil ayam pegar yang kutangkap dari keluarga Li Deseng sebelah, dan merebutnya kembali. Dia bahkan menoleskan obat untukku dan menghiburku. Menurutmu, apakah dia sudah menjadi lebih baik? Aku masih ingin makan paha ayam. Mampu makan sebanyak ini selama tahun kelaparan. Sudah sangat mewah. Tapi untungnya aku punya sistem yang memungkinkan anak-anak makan lebih baik.
Mulai sekarang daging ayam dan telur untuk setiap hidangan adalah menu standar untuk keluarga kita. Ayam perlu direbus lebih lama lagi. Semakin lama direbus semakin beraroma. Barulah rasanya cukup kaya. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang... Ibu menepati janji. Paha ayam besar ini untukmu. Makan cepat. Benar-benar memberiku paha ayam besar. Menantu perempuan tertua, kamu sedang hamil. Coba minum sup ayam dulu untuk membangkitkan selera. Dia benar-benar menyajikannya untukku. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepat minum. Selesai minum aku akan menyajikan daging untukmu. Lupakan saja tidak peduli apa yang dia pikirkan. Kenyang lebih baik daripada mati kelaparan. Pelan-pelan masih ada lagi di dalam panci. Benar, putra sulung dan kedua. Mengapa mereka belum kembali? Dasyan dan Dahai melihat burung pegar rebus belum siap. Mereka memutuskan untuk naik gunung, untuk mencoba keberuntungan mereka lagi. Mungkin, mereka bisa menangkap beberapa burung pegar lagi. Hari mulai gelap, aku akan mencari mereka dan membawa mereka pulang. Kamu sedang hamil. Tetap di rumah dan jaga panci, aku akan pergi mencari mereka. Kakak Cheng Ying, kedua anak laki-lakimu sedang dalam masalah. Nyonya Sun tetangga. Apa yang terjadi? Putra-putramu, Dasyan dan Dahai, ketika mereka keluar, bertemu dengan kakak sulungmu, Cheng Dasu dan istrinya. Entah karena alasan apa, terjadi konflik. Sekarang mereka berdua telah diikat oleh kakak sulungmu dan digantung di pintu masuk utama. Apa? Ibu, apa yang terjadi? Yu Xiaoxi, kalian berdua ikut denganku. Kalian berdua anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Rumah Cheng Daisu. Sama seperti ibumu yang pengkhianat. Aku akan memukulmu sampai mati. Kedua anak nakal itu. Malian dua istri Cheng Daisu. Kalian sudah berani ya? Yang kulakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata padamu. Dan kau berani membantah ibumu yang sialan itu. Belum mengirimi kami makanan selama berhari-hari. Katakan padaku apakah kalian, dua bocah kecil yang menghasutnya di belakang kami, menyuruhnya untuk tidak membuat panekuk dan telur dan mengirimkannya kepada kami. Aku tidak. Panekum dan telur keluarga kita. Mengapa kita harus membaginya denganmu? Beraninya orang seperti ini membantah. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia. Apa yang sedang terjadi? Ibu, Bagus sekali Cheng Ying. Kau masih berani muncul. Ini adalah putra hebat yang kau besarkan. Ibu mertua dan keluarganya. Sama saja. Sudah berakhir. Sekarang Dasyan dan Dahai akan menderita. Yingzi, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa mendengarkan dua pembuat onar ini? Kamu telah melukai perasaan di antara kita bersaudara. Kakakmu saat ini memberi mereka pelajaran untukmu. Apa yang kamu katakan? Terakhir kali aku melihatmu makan roti pipih gulung telur. Aku memintanya sedikit darimu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Apakah itu karena dua pembuat onar ini berdiri di dekat sini menyebar perselisihan? Pertama, barang-barang milikku sendiri. Aku bebas memberikannya kepada siapa saja. Kedua, mereka adalah putra-putraku. Jika kamu berani mengutuk mereka lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Saya sarankan kamu segera lepaskan mereka dan minta maaf kepada mereka. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar padamu. Ibu. Bagus sekali Cheng Ying. Apakah kau masih menghargai kami kakak laki-laki dan iparmu? Apakah kamu takut sekarang? Bukankah kamu tadi bersikap cukup sombong? Siapa yang takut? Sesama warga desa. Semuanya datang dan nilai masalah ini. Semua orang tahu bahwa selama kelaparan 2 tahun terakhir, setiap rumah tangga telah makan akar rumput dan kulit pohon. Dan beberapa keluarga bahkan tidak mampu membelinya. Itu benar. Sebelumnya saya memang berniat membantu keluarga saudara saya. Tapi saya juga punya keluarga sendiri. Sekarang saya ingin merawat anak-anak saya dengan baik. Dan menantu perempuan saya. Apakah saya salah? Tepat sekali. Saya tidak salah. Ketika kamu datang ke rumah kami sebelumnya, saya sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Ketika saya membantumu sebelumnya dan memberimu makanan, itu karena kasih sayang, bukan kewajiban. Berhenti berdiri di sana, seperti kura-kura menghadap kacang hijau, saling menatap dengan mata terbelalak. Kamu, Apa maksudmu kamu? Cukup, bukankah sudah kubilang padamu sebelumnya, untuk mengembalikan barang-barang yang kuberikan padamu? 2 set pakaian compang-camping, 3 ikat sayuran liar, dan 4 potong kulit pohon. Karena kebetulan saya ada di sini hari ini. Serahkan semuanya. Dia sudah saya peringatkan, tapi tidak mendengarkan. Selalu bermalas-malasan dan malas. Suka makan dan benci bekerja. Baru beberapa hari, saya tidak memberi keluarga mereka makanan lagi. Dan mereka mengikat kedua putra saya ke pohon. Apa kamu benar-benar berpikir saya mudah digertak? Karena memang begitu. Kalau begitu mari kita adakan kompetisi. Siapa yang bisa lebih agresif daripada yang lain? Cheng Ying,
Kamu telah melawan langit. Aku adalah kakak laki-laki Mo. Sudah lupakah kamu? Sebelum dia meninggal, apa yang ibu kita perintahkan kepada kita? Sekarang kamu menyebutkannya, saya hampir lupa. Sebelum ibu kita meninggal, dia menyuruhmu untuk menjagaku. Tapi kamu yang rakus dan malas. Bajingan boros, kamu membuatku adik perempuanmu. Terus-menerus menyubsidi kamu dan istrimu. Tidakkah kamu malu? Kakak, Kamu, kamu apa? Cepat lepaskan ikatan Dashan dan Dahai dan biarkan mereka pergi. Kembalikan barang-barang itu padaku. Cheng Dazu, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengatasi Cheng Ying yang sepele ini. Saya sedang bicara dengan Cheng Dashu, kamu punya hak untuk menyela. Pada akhirnya, kamu adalah orang luar di sini. Ma Lianhua, berhenti bertingkah seperti Peach berkacamata. Tidakkah kamu melihat? Orang macam apa kamu ini? Jangan bicara tentang hal lain. Sedangkan saya sekarang, saya punya anak dan cucu yang melayani saya. Rumah yang penuh keturunan. Lihatlah, menantu perempuan saya yang berbudi luhur. Dia sudah hamil berbulan-bulan sekarang. Saya sebentar lagi akan menjadi nenek. Bagaimana denganmu? Kamu menikahi Cheng Dazu bertahun-tahun yang lalu dan belum juga bertelur. Siapa yang kau sebut ayam yang tidak bisa bertelur? Ada 3 pelanggaran besar terhadap bakti The film dan was tidak memiliki ahli translated waris and adalah yang terbesar. narrated by Cheng M. Dazu, Media. mengingat keadaanmu sekarang, saya rasa ketika kamu mati, bagaimana kamu akan punya muka untuk turun dan menemui ibu kita? Saya tidak mau berdiri di sini berdebat denganmu. Cepat kembalikan barang-barang yang saya inginkan. Kembali kepada saya. Sekarang juga segera. Cheng Dazu, wanita Cheng Ying ini sudah menginjak-injak kita. Dan kau masih berdiri di sini, seperti pengecut yang tidak berguna. Kenapa kau tidak cepat tangani dia? Begitu banyak orang yang melihatmu. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang nanti? Pergi. Cheng Ying. Kau tidak berguna. Menyingkir dari jalanku. Xiao, si kamu minggir dulu. Ibu akan menyelesaikan masalah ini. Ma Lianhua, jika kamu punya nyali, bunuh saya. Entah kamu memukul saya sampai mati hari ini, atau saya yang memukulmu sampai mati. Serahkan. Dengan hanya kemampuan sebanyak ini, kamu masih mau memeras orang. Yue, lepaskan tali pada Dashan dan Dahai. Apa yang baru saja kukatakan padamu? 2 set pakaian compang-camping itu, 3 ikat sayuran liar, 4 potong kulit kayu. Cepat kembalikan semuanya padaku. Cheng Dazu, Ma Lianhua. Begitu banyak orang yang menonton. Kalian tidak akan mencoba menyangkalnya, kan? Kenapa adikku? Terlihat seperti orang yang berbeda. Dia dulunya, di semua desa di sekitar, karakter yang terkenal ganas. Ini, kenapa kita tidak kembalikan saja barang-barang itu padanya? Kau tidak berguna. Apa aku perlu kau memberitahuku itu? Bahkan adikmu sendiri tidak bisa kau atasi. Aku benar-benar mengalami 8 kali nasib buruk dalam hidupnya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian berdua bertengkar di sini. Cepat berikan barang-barang itu padaku. Sayuran liar dan kulit pohon, semuanya sudah dimakan. Pakaian sudah usang. Jika kau punya nyali, kalau begitu bunuh aku. Dashan Dahai, Hadir. Hadiah. pergi ke rumah mereka dan pindahkan semua barang yang berguna. Yang tidak berguna, hancurkan semuanya untukku. Kenapa kalian berdua berdiri terpaku di sana? Apakah kalian lupa bagaimana mereka barusan mengikat kalian ke pohon dan memukuli kalian? Pergi. Beraninya kamu. Mama, sudah menemukan sayuran liar dan kedelai. Bagus barang-barang ini. Pindahkan semuanya kembali. Pergi. Lanjutkan. Kenapa kalian berlama-lama? Mau makan sesuatu yang lezat? Cari sendiri sana. Sekarang bahkan kedelai dan sayuran liar sudah hilang. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua membuat masalah dengan perut kosong. Sampai jumpa. Istri. Jangan cepat, cepat bangun. Aku tidak ingin hidup lagi. Putra sulung dan kedua, letakkan barang-barang itu di dapur. Lalu The bawa film was ayamnya ke sini. translated Hampir and busuk di dalam narrated panci. by M. Media. Baiklah, Baiklah. ayo pergi. Benar. Yue, ingat untuk membawa semangkuk daging nanti dan berikan kepada ibumu dan adikmu. Bukan hanya hari ini dia membela Dashan dan Dahai, tetapi sekarang dia juga harus menyajikan daging untuk ibu dan saudara perempuanku. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu baik? Ini, Ibu, aku sudah makan. 1 paha ayam.
Bolehkah aku makan lagi? Tentu saja boleh. Kamu sedang tumbuh besar, jadi kamu harus makan banyak. Terima kasih, Mama. Seingatku, ini adalah pertama kalinya anak ini memanggilku ibu dengan begitu hangat. Kerja keras beberapa hari terakhir, akhirnya membuahkan hasil. Teruslah berusaha. Yue, ambil ini dan bawa ke mertuaku. Mertuamu. Itu ibumu. Tadi, aku meminta Xiaoxi untuk mengundang mereka makan malam. Tapi mereka tidak percaya padaku. Kalau begitu bawa sendiri kepada mereka dan perbaiki hubungan ibu anak perempuan sekalian. Dia benar-benar menyendok semangkuk besar penuh untuk ibuku dan saudara perempuanku. Mama, biarkan saja Yue dan aku pergi bersama. Baiklah. Ibu, aku lapar. Ini, aku juga lapar. Sayuran liar di rumah. Anda membiarkan Lin Xiaoxi mengambil semuanya kembali. Jadi kita akan makan apa? Kurasa aku mencium bau daging. Apa ini baunya anak sekali? Ibu, kakak, ini yang ibu mertuaku. Minta aku bawakan untuk kalian. Sup ayam dan daging ayam. Cepatlah makan. Ini benar-benar sup ayam dan daging ayam. Aku tidak sedang bermimpikan. Ibu, kamu dan Xiao cepatlah makan selagi masih hangat. Baunya anak sekali. Yui, apakah mertuamu benar-benar memintamu membawanya ke sini? Ya. Bukankah dia selalu sangat egois? Mengapa dia mengirimkan semangkuk daging? Bukankah dia, apakah sesuatu terjadi padanya? Aku juga tidak tahu. Tapi belakangan ini, ibu mertuaku memang sudah banyak berubah. Ibu, jangan khawatir tentang seperti apa dia sebelumnya. Jika dia memberi kita daging kita makan saja. Sudah bertahun-tahun, sejak terakhir kali aku makan daging. Aku sangat terharu sampai ingin menangis. Yui, apakah kau sudah makan? Melihat ibu. Dia tampaknya tidak marah lagi. Terima kasih atas perhatianmu ibu. Masih ada di rumah. Aku akan kembali dan makan. Jika kau belum makan, kenapa kita tidak duduk di sini dan makan bersama? Tidak apa-apa ibu. Jika kamu tidak cukup makan, ambil lagi di rumah. Ayo pergi. Kami pergi, Mama. Cepatlah makan. Sudah lama sekali sejak kita makan sebanyak ini. Apakah kita akan bisa makan daging lagi di masa depan? Anak bodoh. Ini adalah tahun kelaparan. Bisa makan makanan seperti ini sudah merupakan berkah yang sangat besar. Namun, bukan tidak mungkin untuk makan daging. Karena kita bisa menangkap burung tegar di tempat itu. Itu berarti seharusnya ada lebih banyak lagi. Sedangkan kita, mari kita kubur perangkap hewan ini di lokasi itu. Mungkin kita masih bisa menangkap beberapa hewan lain. Itu ide yang bagus. Untuk saat ini, kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan sistem mal. Kalau tidak, jika kita memamerkan daging setiap hari, akan aneh jika mereka tidak curiga. Kita hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengatasi situasi saat ini. Baiklah, kalian berdua keluar dulu. Aku akan membersihkan piring dan sumpit. Bukankah kalian semua sudah makan kenyang? Ada apa sekarang? Mama. Apakah Mama sekarang ibu kandung kami? Kenapa kamu bertanya begitu? Sebelumnya Mama selalu memperlakukan Denganku, tidak bisa memenangkan perdebatan. Hari ini dia menempel padaku seperti plester, melampiaskan amarahnya pada kedua putraku. Semuanya katakan padaku, apakah masih ada keadilan yang tersisa? Aku tahu tentang masalah ini. Kemarin, tepat di luar rumah Cheng Dazu, keluarga Cheng Yin dan keluarga Cheng Dazu berdebat sengit. Dipikir-pikir itu masuk akal. Bagaimanapun kedua putra ini adalah darah daging yang dia lahirkan. Syukurlah dia sudah sadar sekarang. Itu menjelaskan segalanya. Cheng Dazu, aku baru saja duduk tepat di sebelah mereka dan melihat semuanya dengan jelas. Kamulah yang sengaja menendang ember air itu untuk menjebak kedua putra Cheng Yin. Omong kosong, kalian semua bersekongkol dalam hal ini. Cheng Dazu, apa kamu ini laki-laki? Yang kamu lakukan seharian cuma trip murahan. Aku merasa malu karenamu.
Silakan hancurkan. Jika kamu punya nyali lakukan di depan semua orang. Hancurkan aku sampai mati. Jika kamu tidak menghancurkan aku sampai mati hari ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu apa? Lihatlah keadaan menyedihkanmu. Dasar pengecut. Cheng Dazu, bicara soal rakus dan malas. Di seluruh desa, hanya kamu dan istrimu yang paling rakus dan malas. Sejak bencana besar tiba, seandainya bukan karena Cheng Yin terus-menerus memberimu bantuan, kamu pasti sudah mati 800 kali. Bicara soal tidak tahu malu, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu Cheng Dazu. Kalian semua bersekongkol untuk membuliku bukan? Tunggu saja kalian semua. Itu nyaris saja. Jika bukan, karena penduduk desa ini, hari ini, menyuarakan keadilan. Si gila Cheng Dazu, mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang gila. Hari ini, terima kasih semuanya. Karena telah membela kami ibu dan anak. Aku pasti akan menyampaikan terima kasih secara layak di lain hari. Anak sulung dan kedua. Yue, ayo kita pulang. Mamaku sudah kembali. Mama. Tentang apa yang terjadi hari ini, kami membuat Mama kesulitan lagi. Aku tidak pernah bilang itu salahmu. Cepat makan. Malam ini, kita makan kelinci tumis pedas. Mama. Mama benar-benar tidak menyalahkan kami. Sepertinya kalian semua masih menyimpan prasangka terhadapku. Itu benar. Berakar dalam. Kesan sulit diubah. Dahai. Dasen. Yue. Dan juga Xiaoxi. Aku minta maaf. Mama. Apa yang Mama lakukan? Aku harap permintaan maaf ini belum terlambat. Di masa lalu, aku ibumu telah melakukan banyak hal yang salah dan mengabaikan perasaan kalian. Tapi aku Cheng Ying memegang kata-kataku. Aku berjanji bahwa di masa depan aku pasti akan. Aku akan memperlakukan kalian 2 kali lebih baik. Kalian beberapa anak nakal kecil. Tunggu saja dan lihat kinerja nyataku. Mama. Kau akan menjadi seorang ayah. Dan kau masih merengek di sana. Cepat ikuti aku ke dapur. Dagingnya akan direbus sampai lembek lagi. Setiap hari tepat pada waktu makan. Kau membuat masalah untukku. Bisakah kau sedikit tenang? Baiklah. Xiaoxi, kau ambil dulu mangkuk besar ini dan kirimkan ke rumah ibu kakak ipar. Terima kasih ibu. Lebih baik aku dan Dashen yang pergi. Kakak ipar sulung membiarkan Xiaoxi pergi Film was saja. translated Tugas yang Mama and berikan padaku narrated terakhir by kali M. tidak kutangani dengan baik. Kali ini, aku pasti akan menanganinya dengan baik. Benar-benar putriku, menantu perempuan sulung. Terakhir kali setelah memberikan ibumu daging itu, dia belum datang ke rumah kita sejak saat itu. Ini menunjukkan masih ada keretakan di hatinya. Biarkan Xiaoxi yang pergi. Anak-anak lebih mudah diajak bicara. Kalau begitu aku akan pergi. Hati-hati. Baby Miao, Mama memintaku lagi untuk membawakanmu daging. Ibu, daging lagi. Kenapa keluargamu punya daging untuk dimakan setiap hari? Semua ini berkat Mama. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Aku masih harus pulang dan makan daging. Benar Bibi Miao. Mama bilang, jika kau tidak sibuk, kau bisa datang ke rumah kami dan duduk sebentar. Kita adalah satu keluarga. Cheng Ying ini terus menunjukkan niat baik kepada kita. Apakah dia benar-benar punya niat sebaik itu? Ibu, kenapa ibu peduli padanya? Bukankah memiliki daging saja sudah cukup? Baunya anak sekali. Aku mengerti sekarang. Kakakmu Yue, bukankah dia akan melahirkan? Ibu, apakah ibu menyarankan? Di tahun bencana besar ini, aku dengar orang-orang bilang bahwa situasi nanti akan menjadi semakin parah. Saat ini kita masih sesekali bisa naik gunung. Jika kita beruntung, kita bisa berburu hewan liar atau menggali akar rumput dan kulit pohon. Nanti, bahkan ini pun tidak akan tersedia. Keluarga Cheng Ying itu sudah punya 3 anak sendiri. Dia menunjukkan niat baik kepada kita sekarang. Sedang merencanakan bahwa ketika saatnya tiba dan mereka tidak bisa bertahan lagi, mereka akan mengirim kakakmu Yue dan anak di perutnya kembali ke sini. Makan makanan orang lain berarti berutang budi. Kita makan daging yang dia kirim ketika saatnya tiba. Jika dia mengajukan permintaan semacam ini, kita pasti tidak akan bisa menolak. Apa, ibu? Maksud ibu mereka ingin mengirim kakakku kembali? Mama, kelinci pedas tumis kali ini
Bahkan lebih enak daripada ayam rebus yang terakhir kali. Aku belum pernah makan daging selesat ini. Mama benar-benar luar biasa. Meskipun burung pegar dan kelinci liar anak, tapi itu menghabiskan terlalu banyak uang. Masih ada beberapa di dapur. Aku berada di mall sistem lagi dan menukarkan beberapa tepung dan sayuran. Cukup untuk bertahan 2 atau 3 bulan. Tapi masalahnya sekarang adalah kita sangat perlu mengisi kembali hal-hal baru seperti akar dan kulit kayu. Semua yang bisa ditukar dengan uang di dalam mall sistem. Hanya dengan cara ini, kita bisa mempertahankan pasokan makanan yang berkelanjutan. Apakah semua sudah makan sampai kenyang? Kenyang. 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 Jika sudah kenyang, istirahatlah lebih awal. Besok pagi ikuti aku naik gunung untuk melanjutkan menggali sayuran liar dan kulit kayu. Baiklah, besok kita harus menggali lebih banyak sayuran liar. 200 meter di depan, ditemukan tidak bisa dimakan. Jamur beracun, dapat digunakan untuk ditukar dengan uang. Di mall sistem, untuk ditukar dengan barang yang dibutuhkan. Jamur ini beracun dan tidak bisa dimakan. Tapi ini bisa digunakan untuk ditukar dengan uang. Lumayan. Ibu, ada makanan. Anak bodoh, jangan melihat semuanya dan berpikir kau bisa memakannya. Ini adalah jamur beracun. Memakannya akan menyebabkan masalah. Dengarkan baik-baik kalian semua. Mulai sekarang, jika kalian menemukan sesuatu yang tidak kalian kenali, sama sekali jangan sentuh atau makan sembarangan. Kalian harus memanggilku dulu untuk mengidentifikasinya. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Ayo kita cari makanan di tempat lain. Serahkan ini padaku. Ayo pergi. Jadi ini adalah yang legendaris. Topi merah batang putih. Makan ini dan kita semua akan mati. Jamur liar beracun. Meskipun sangat beracun, ia memiliki khasiat obat yang berharga. Dapat ditukar dengan total 1 yuan dan 4 sen. Lanjutkan pertukaran. Tukar. Barang-barang sebelumnya hanya bisa ditukar dengan beberapa sen dan fen. Kali ini, aku menukarnya dengan lebih dari 1 yuan. Itu terhitung sebagai jumlah yang besar. Aku akan menyimpannya dulu. Aku akan memikirkan apa yang akan dibeli nanti. Sungguh telah mencari kemana-mana tanpa hasil. Itu muncul tanpa usaha apapun. Buah-buahan ini bisa dimakan langsung. Mereka juga bisa digunakan di mall sistem untuk ditukar dengan barang yang luar biasa. Xiaoxi, cepat kemari. Ayo petik buah bersama ibu. Buah-buahan ini sangat manis. Mama, apa yang Mama makan? Coba makan. Manis sekali. Bagaimana bisa ada pohon buah di sini? Ibu sebelumnya datang ke sini juga. Buah-buahan belum matang saat itu. Rasanya asam dan sepat. Aku tidak memperhatikan. Aku tidak menyangka bahwa sekarang mereka benar-benar bisa dimakan. Xiao si cepat petik. Jika kita tidak bisa menemukan makanan lagi, kita akan mati kelaparan. Langit, mengapa engkau begitu kejam? Aku ditinggal kedua orang tuaku sejak kecil. Aku akhirnya berhasil menikah. Tapi dia juga meninggal. Sekarang giliran anakku dan aku. Nasibku terlalu menyedihkan. Hentikan. Berhenti meratap. Siapa yang tidak tahu bahwa kau jandawang, memiliki nasib bintang terkutuk. Siapapun yang kau dekati, kau kutuk mereka sampai mati. Siapa yang kau sebut bintang terkutuk? Kau. Aku benci suami dan kedua putramu. Semuanya dalam bencana besar ini. Mati kelaparan. Kurasa kaulah bintang terkutuk itu. Tidak ada yang bisa dimakan. Cepat atau lambat kita akan mati kelaparan. Aku akan melawanmu. Kita semua akan mati kelaparan. Aku akan melawanmu. Banyak sekali buah di sini. Harum dan manis. Rasanya benar-benar terlalu enak. Ayo pergi. Aku bertanya-tanya mengapa barusan. Aku mendengar orang-orang berbicara. Benar-benar ada buah. Mama, mengapa kita harus memberitahu mereka tentang penemuan buah-buahan itu? Xiao si kamu harus ingat. Kita semua dari desa yang sama. Sedangkan mereka biasanya hanya bermulut tajam. Sebenarnya mereka bermulut pisau.
Tapi berhati tahu, dulu saat ibu belum mengerti situasinya, mereka juga membantu kita. Jadi kita harus tahu cara berterima kasih. Mengerti? Aku mengerti. Aku harus mencari kesempatan untuk memastikan apakah aku bisa memakai sistem untuk membantu semua orang di desa melewati ini, krisis kelaparan. Ayo pergi. Mengapa baunya harum sekali? Aku ingin tahu apa yang Mama sedang siapkan di dalam. Ayo kita masuk dan lihat. Ayo pergi. Mama, ini adalah sayuran liar yang kami petik dari gunung. Mengapa baunya begitu harum? Ya ibu. Bagaimana kamu membuatnya? Xiao si kemarilah. The Xiao film si was coba dulu. translated and narrated by M Media. Rasanya enak sekali. Aku tidak ada pekerjaan. Aku mendapat inspirasi mendadak dan ingin memberi kalian semua perubahan rasa. Sayuran liar ini, aku menumisnya dengan lemak babi. Baunya enak kan? Semua yang Mama buat enak. Malam ini selain sayuran liar, aku juga membuat beberapa hidangan tambahan untuk kalian. Untuk sedikit memperbaiki makanan kalian. Bagus sekali. Ayo kita keluarkan dan makan. Ini adalah sayuran liar yang dimasak ibuku. Sayuran liar masakan ibuku adalah yang paling lezat. Kalian coba punyaku. Sayuran liar yang dimasak Mama adalah yang paling enak. Tidak mungkin. Sayuran liar yang dibuat Mama benar-benar yang paling enak. Bau apa itu harum sekali. Sayuran liar yang dibuat Mama benar-benar yang paling enak. Aku tidak percaya. Kalau begitu mari kita semua coba. Xiaoxi, sayuran liar yang dibuat ibumu. Mengapa begitu harum? Ini adalah sayuran liar paling enak yang pernah kumakan di dunia. Aku tidak pernah tahu sayuran liar bisa dibuat selezat ini. Xiaoxi, apakah kamu punya lagi? Aku hanya membawa keluar sebanyak ini. Kalian dipersilakan datang ke rumahku untuk mencicipinya. Aku pergi sekarang. Nah, apa yang kau lakukan? Janda Xiao tetangga. Mengapa kau terlihat sangat bahagia? Apa itu di mulutmu? Mengapa terlihat sangat berminyak? Ibu, hari ini aku makan sayuran liar yang dibawa dari rumah Xiaoxi. Baunya sangat harum dan rasanya sangat lezat. Apa? Sungguh wanita yang boros. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan minyak, mencampurnya dengan sayuran liar itu dan menumisnya. Kau bisa memakannya jika kau mau. Tapi mengapa anakku menginginkannya juga? Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia terus berteriak padaku, menuntutku untuk membuatkannya. Sayuran liar yang sama. Kau memang suka membuat masalah bagi orang lain, bukan? Lupakan saja. Tubuh aslinya memiliki popularitas yang sangat buruk di desa. Jika aku harus berdebat lagi dengan mereka semua, itu akan memakan waktu selamanya. Aku akan pura-pura tidak mendengarnya saja. Aku benci Cheng Ying. Jika kau punya nyali, keluarlah. Jangan bersembunyi, seperti kura-kura yang menciut. Di mana ibumu, di mana Cheng Ying? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian semua ingin memukulku atau apa? Cheng Ying itu rakus dan malas, dan kejam terhadap keluarganya sendiri. Dia terkenal karena itu, bukankah kalian semua sudah cukup dipukuli olehnya selama bertahun-tahun ini, dan kalian masih melindunginya? Mama sangat baik kepada kita. Akulah yang membawa sayuran liar dari rumah untuk mereka makan. Jangan memarahi Mama. Dasan Dahayu bawa Xiaoxi ke dalam. Aku bisa mengatasi ini sendirian. Sekarang mengapa anak-anak ini semuanya rukun dengan Cheng Ying? Ini benar-benar aneh. Xiao Bao, mengapa kau di sini? Ibu, aku masih ingin makan sayuran liar yang pakai Xiaoxi. Berikan padaku waktu itu. Kau tidak mau makan apapun. Kau jati sangat pemilih. Jika ibu kembali dan membuat sayuran liar nanti, kau tidak akan memakannya lagi. Jangan berdiri di sini mempermalukanku. Cepatlah dan pulang. Cheng Ying ini benar-benar telah berubah. Aku pasti sedang melihat hantu. Apa yang kau lakukan? Aku memberitahumu, jangan berani-beraninya menyentuhku. Jangan pergi. Aku akan mengambilkanmu sedikit lemak babi.
Popularitas pemilik aslinya benar-benar mengerikan. Hubungan antara tetangga-tetangga ini akan membutuhkan upaya besar untuk diperbaiki. 345. Mama, sesuatu yang buruk terjadi. Aku dengar ada pencuri di desa kita. Seorang pencuri. Aku juga mendengarnya dari penduduk desa. Aku dengar bahwa di sebelah rumah kita, di rumah Jandali dan Janda Shao, makanan yang mereka kumpulkan dengan susah payah, semuanya dicuri. Ayo kita lihat. Baiklah. Ya Tuhan, aku tidak bisa hidup lagi. Aku tidak bisa hidup. Di tahun kelaparan ini, The Sudah film cukup was sulit untuk mencari translated makanan. and narrated by M. Media. aku dengan susah payah berhasil mengumpulkan beberapa sayuran liar dan kulit pohon, dan beberapa buah. Sekarang tidak ada yang tersisa. Bagaimana kami yatim piatu dan janda bisa bertahan hidup sekarang? Mama. Janda Shao tinggal tepat di sebelah rumah kita. Malam ini makanan keluarga mereka dicuri. Apakah target pencuri berikutnya adalah rumah kita? Ayah anak itu meninggal selama kelaparan beberapa tahun yang lalu. Saat itu putraku baru berusia 2 bulan. Aku membesarkannya sendirian, merawatnya melalui masa bayi, dan akhirnya membesarkannya. Kelaparan tahun ini sudah sulit untuk ditanggung. Aku akhirnya berhasil mengumpulkan sayuran liar dan buah-buahan. Kasihan anakku. Dia masih sangat kecil. Memaksanya memakan hal-hal ini sudah membuatku merasa sangat bersalah padanya. Tapi sekarang, bahkan ini pun hilang. Xiaobao, ibumu minta maaf. Mama minta maaf anakku. Ini adalah apa yang kita semua keluarkan dari jatah kita sendiri. Untukmu. Kita semua adalah sesama penduduk desa dan tetangga. Di tahun bencana besar ini, kita seharusnya saling membantu. Terimalah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku Janda Shao di kehidupan berikutnya. Bahkan jika aku harus bekerja seperti sapi atau kuda, harus membalas kalian semua atas kebaikan dan kebajikan kalian yang besar. Terima kasih. Ibu, bangunlah. Kakek dan nenek. Kakak laki-laki dan perempuan. Ibuku hanya agar aku bisa makan sampai kenyang. Belum makan selama berhari-hari sekarang. Mama. Janda Shao dan keluarganya juga sedang mengalami masa sulit. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membantu mereka? Baik, Janda Shao, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Bibi Chen, ibuku mencoba membuatku dijual ke kota. Dia tidak menginginkanku lagi. Janda Shao, para penduduk desa tadi malam, bukankah aku baru saja memberimu beberapa biji-bijian? Mengapa kamu menjual anakmu? Aku tidak butuh kau ikut campur. Pergi. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan pergi kemana-mana. Harimau buas saja tidak memakan anak-anaknya. Namun kamu ingin menjualnya. Apakah kamu pantas menjadi seorang ibu? Apa kau pikir aku ingin menjualnya? Xiaobao bagaimanapun juga adalah seseorang yang kubawa selama 10 bulan. Tahun itu demi melahirkannya. Aku hampir mati saat melahirkan. Bagaimanapun juga dia adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhku. Jika bukan karena keluarga ini benar-benar tidak punya pilihan lain, bagaimana mungkin aku tega menjualnya? Ibu, Xiaobao. Ini karena mama tidak kompeten. Sekarang di kota, akhirnya ada sebuah keluarga yang setuju untuk menerimamu. Jika kau tetap bersama mama, kau hanya aku. Lihatlah betapa serakahnya kamu. Ibu. Aku dengar. Ketika menggali akar teratai kemarin, ibu dan saudara perempuan kakak ipar tertua sering membicarakan hal buruk tentangmu. Kukira kamu akan mengatakan sesuatu yang penting. Dahai, ingat ini. Apa yang orang lain katakan tentang kita adalah urusan mereka. Kita hanya melakukan hal yang seharusnya. Aku bisa melakukannya sendiri. Digosipkan oleh orang lain. Toh kamu tidak akan kehilangan apapun, kan? Makan? Ibu, Dashian dan aku datang untuk menemuimu lagi. Ini yang diminta ibu mertuaku untuk kubawakan untukmu. Silakan duduk. Yui, bagaimana sikap keluarga mertuamu beberapa hari ini? Sebenarnya sangat baik. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Apakah ibu mertuamu menganggapmu beban? Bersiap untuk mengirimmu dan anak di perutmu kembali ke sini. Itu sebabnya dia terus mengirim burung pegar dan mengirim makanan
Semua hanya untuk membungkam kita. Mama tolong jangan khawatir tentang itu. Ibuku baru saja berkata pagi ini, bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk mengirim Yue dan anak di perutnya kembali ke rumah orang tuanya. Lalu mengapa dia melakukan ini? Ibuku hanya berubah menjadi lebih baik. Benar ibu. Ibu mertua benar-benar The sudah film was berubah. Dia translated memberiku and makanan dan minuman. narrated by M Media. Dasyan dan aku sekarang hidup dengan sangat baik. Mama, Yue menikah ke dalam keluarga kita. Mohon yakinlah. Jika ibuku berani mengusir Yue dan anak yang belum lahir keluar, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku bersumpah demi langit. Mudah diucapkan. Siapa tahu apakah dia benar-benar berubah pikiran karena dia tidak mengusirmu kembali ke sini. Maka ibu juga lega. Baiklah, saya sudah menerima barang-barang itu. Kalau begitu kami akan kembali sekarang. Kamu dan Xiao diminumlah bubur ini selagi masih hangat. Dan burung pegar ini. Jika kamu merasa repot menyiapkannya, panggil saja Dasyan. Dia pandai menyembelih ayam dan mencabuti bulunya. Mama minumlah bubur ini tanpa khawatir. Jika tidak cukup masih ada lagi. Kami pergi sekarang. Mereka baru saja menjalani beberapa hari baik. Mengapa mereka begitu sombong? Apa yang kamu katakan? Ibu, lihatlah bagaimana kakakku bertingkah barusan. Sebelumnya, ketika dia berada di rumah ibu mertuanya, kehidupan macam apa yang dia jalani? Ada apa? Ibu mertuanya Cheng Ying membiarkannya makan di meja beberapa kali dan mengirim 2 ayam ke rumah kita. Dan sekarang dia dipenuhi rasa terima kasih. Ini disebut melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Kau diam, Ibu, Xiao Di. Kamu semakin tidak tahu batas. Ada apa? Kakakmu menjalani beberapa hari baik. Apakah itu mengganggumu? Apakah itu benar-benar hari-hari yang baik? Masih belum pasti. Ibu mertuanya itu, karakter macam apa yang dia miliki? Siapa di seluruh desa kita yang tidak tahu? Bagaimanapun juga aku tidak percaya bahwa Cheng Ying membiarkan adikku mengirim makanan ke rumah kita. Mengirim burung pegar berasal dari niat baik. Kalau kau tanya padaku, kenapa kita tidak langsung saja membawa adikku kembali untuk menyelamatkannya dari penderitaan penghinaan di rumah mertuanya? Sekarang ini adalah tahun paceklik. Kami ibu dan anak hampir tak bisa bertahan sendiri. Dan kau ingin membawa adikmu kembali. Perut adikmu juga ada si kecil yang tumbuh di dalamnya. Apa kau mencoba membunuh adikmu? Kau sengaja mencoba membuat adikmu menderita. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku belum makan. Makan apa? Kau hanya sengaja suka membuat masalah. Kau tidak makan sepanjang hari ini. Pergi, pergi berdiri di luar pintu untukku. Renungkan baik-baik. Pergi. Beberapa hari terakhir ini, selalu saja mertua Yui yang datang ke sini. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri untuk melihatnya sendiri. Apakah ini benar-benar terjadi? Ada orang di rumah. Besan. Tamu langka. Cheng Ying, tujuanku datang kali ini, terutama mengenai masalah sebelumnya, di mana kau menyuruh putri bungsumu Xiaoxi mengirimkan barang-barang kepada Yuiku, The film was mengirim makanan translated kepadaku. and Beberapa kali, narrated by M aku ingin Media. membicarakannya denganmu. Besan kita semua adalah keluarga. Ini adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Cheng Ying, aku akui, sebelumnya aku benar-benar tidak menyukaimu. Itu karena Yuiku, sejak dia menikah dengan keluargamu, belum pernah merasakan hari yang baik. Aku tahu. Aku salah sebelumnya. Aku tidak menyangka orang sepertimu juga akan memiliki hari untuk bertobat. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Aku datang kali ini, terutama untuk memberimu 2 pakaian yang baru dibuat ini. Aku menggunakan kain baru yang aku simpan dari keluargaku sendiri selama 2 tahun terakhir. Dan secara khusus membuatnya. 1 set untuk Yui, dan 1 set untuk Xiaoximu. Ini. Setelah memakan makanan yang kau kirimkan beberapa kali, dan menerima burung pegar liar yang kau kirim, aku bukan orang yang suka mengambil keuntungan dan ambil ini. Aku harap kau bisa memimpin keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang baik, dan berhenti membiarkan putriku dan anak yang belum lahir menderita kesusahan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Besan. Sepertinya kesan Besan tentangku perlahan berubah. Akhirnya itu tidak sia-sia. Dia benar. Sebagai ibu dari anak-anak di keluarga ini, aku harus memimpin dalam menjalani kehidupan yang baik. Dan meningkatkan hubungan dengan tetangga dan Besan. Masalah-masalah ini, kita hampir menyelesaikan semuanya. Selanjutnya, untuk membantu semua orang bertahan dari paceklik, kita harus mencari dan memperluas sumber air baru. Aku perlu memeriksa apakah ada materi yang relevan untuk pengembangan sumber air.
Ensiklopedia Survei Air Tanah. Harga 888 yuan. Apakah kau ingin menukarnya? Tukar. Aku telah menemukan cara untuk memperluas sumber air. Besok pagi-pagi sekali, aku akan memanggil Dasan dan yang lainnya. Dan kita akan naik gunung untuk melihat-lihat. Menantu sulung makanlah lebih banyak. The film Terima was kasih, Ibu. translated and narrated by M Media. Mama hanya memperhatikan kakak ipar sulung dan si kecil. Di perutnya, aku juga mau makan telur. Dasar anak nakal. Masih muda. Dan sudah cemburu pada kakak ipar sulungmu. Kamu juga dapat bagian. Ini. Semuanya cepat makan. Istirahatlah lebih awal setelah makan. Besok ikutlah naik gunung denganku untuk mencari sesuatu. Mama. Akar teratai yang kita gali terakhir kali belum selesai. Mengapa kita harus naik gunung lagi? Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Kinsiu pacar Lin Dahai. Kakak Dahai, apakah kau ada di sana? Dahai, seseorang memanggilmu. Ibu. Aku kenyang. Siapa gadis itu? Dia terlihat seperti memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Dahai. Aku tahu, dia adalah kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua. Aku sebelumnya melihat mereka di pintu masuk desa. Saling berpelukan. Dan bahkan berciuman. Sungguh memalukan. Kapan ini terjadi? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Ibu aku tahu tentang ini. Gadis itu bernama Qin Xiuyu. Dia baru berusia 18 tahun ini. Tahun lalu orang tuanya datang ke sini untuk mengungsi dari bencana, tetapi keduanya tidak selamat. Mereka meninggal dunia. Anak sulung akan segera lahir. Aku akan menjadi seorang nenek. Jika kita sekarang juga menyelesaikan urusan anak kedua, pernikahan itu akan sempurna. Memanfaatkan kesempatan ini, mari kita selesaikan masalah anak kedua dan menggunakan momen bahagia ini untuk menangkan nasib buruk. Ibu. Xiuyu dari desa. Kamu mengenalnya kan? Anggota keluarganya semua sudah tiada. Terakhir kali desa mengadakan penggalian akar teratai. Dia tidak berhasil menggali apapun. Dia sendirian dan sangat miskin. Bisakah kita membantunya? Bantu. Bagaimana rencanamu untuk membantu? Jangan bilang kamu ingin dia pindah dan tinggal di sini. Tentu saja aku mau. Dasar nakal. Kalian berdua bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Dan kamu sudah ingin tinggal bersama. Anak muda zaman sekarang. Benar-benar tidak terkendali. Ibu. Ibu. Jangan salah paham. The Ini film bukan was hidup bersama. translated and narrated by M Itu bukan Media. tinggal bersama. Lalu, kamu ingin dia bersamamu. Berbagi kamar dengan saudara perempuanmu. Atau kamu ingin dia berbagi kamar denganku ini. Ibumu ini. Ibu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Pergi bawa dia ke sini, agar ibu bisa melihatnya. Xiuyu kan? Aku adalah Ibu Dahai. Nama saya Qing Ying. Kenapa banyak omong kosong? Lin Dahai, kau yang memberitahuku bahwa keluargamu menggali banyak akar teratai hari itu. Itu sebabnya aku datang. Cepat bawa semua makanan yang bisa dimakan, yang dimiliki keluargamu. Xiuyu jangan khawatir. Jika ada makanan keluargaku masih punya makanan. Dahai. Ada apa? Bibi Cheng benar. Dahai bilang, keluargamu masih punya banyak makanan. Jeti, aku datang untuk meminjam gandum. Pinjam gabah. Ibu. Keluarga Xiuyu sudah tiada semut. Sangat sulit baginya sendirian. Xiuyu tunggu di sini. Xiuyu ambil ini. Kenapa hanya ada sedikit ini? Apa kau mencoba mengusir pengemis? Apa kau masih mau ada padaku? Dahai.
Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, aku suka Xiu Yue. Meskipun dia berbicara sembarangan, dia masih orang yang sangat baik. Baiklah. Ibu mengerti. Xiu kan? Kamu dan anak kedua kami belum memiliki status resmi. Namun kamu terus datang ke rumah kami menuntut gabah. Tentu saja membantu orang. Bukanlah hal yang mustahil. Tapi saya tidak bisa memihak salah satu. Jika saya demi anak kedua memberikan semua gabah keluarga kami kepadamu, maka keluarga anak sulung pasti akan keberatan. Ibu, aku tidak keberatan. Ini semua demi kebahagiaan seumur hidup kakakku. Duduklah. Mereka benar-benar lahir dari ibu yang sama. Anak sulung dan anak kedua sama-sama berpikiran sederhana. Xiu Yue, saat ini keluarga hanya memiliki sisa gabah sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Bibi besok akan naik gunung dan menggali lebih banyak lagi. Kamu The datang film was lagi, translated dan saya akan and memberimu lebih banyak, narrated oke? by M. Xiu Media. Yue, aku tulus. Kamu tunggu sampai besok. Besok aku akan membawakanmu makanan yang lebih lezat. Linda, hei, kau sendiri yang mengatakan ini. Jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Ibu, aku akan mengantar Xiu Yue pergi. Xiu Yue, tunggu aku. Sudah jelas bahwa anak kedua sudah jatuh hati padanya. Qin Xiu Yue itu, dia sama sekali bukan orang yang mudah dihadapi. Ibu, apakah ibu khawatir tentang Dahai? Qin Xiu Yue ini tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali dengan pemuda lain di desa kami, di tepi sungai, sering terlibat dalam situasi yang berantakan. Benar-benar seperti yang kuduga. Cara anak kedua bertingkah, sudah jelas dia benar-benar tergila-gila. Jangan sebarkan masalah ini dulu, dan jangan biarkan Dahai tahu. Berikan itu pada ibu. Jika dia adalah rubah, dia pasti akan menunjukkan ekornya. Baiklah, kamu pergi istirahat dulu. Besok ibu akan mengajak anak sulung dan anak kedua untuk menggali kanal, untuk memperluas sumber air. Sumber air. Ibu, apakah ibu sudah menemukan sumber air? Bukankah kita hari itu, di tempat kita menggali akar teratai, menemukan sumber air? Saat ini, kita hanya perlu menggali kanal untuk membawa sumber air itu ke desa. Jangan khawatir, ibu sudah memikirkan caranya. Bukankah kita bilang terakhir kali bahwa kita ingin membantu penduduk desa menemukan sumber air? Kita punya makanan sekarang, tapi dengan cuaca kering dan gersang ini, kita tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Xiao Xi masih muda, dan Yue masih hamil. Jadi kita tidak akan menyusahkan mereka bolak-balik. Hari ini kita bertiga ibu dan anak-anak akan menyelesaikan pekerjaan ini. Datang ke sini hari ini. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan situasi sumber air. Selanjutnya, kita perlu mencari cara untuk memperluas sumber air dan membawa air ke desa. Ibu sangat pintar. Ibu pasti punya cara. Dasar bocah nakal. Anak kedua. Bukankah itu Qin Xiu Yue? Kenapa dia bersama Li Dan Yu? Apa yang kamu lakukan? Ibu, apakah ibu tidak melihat? Melihat apa? Aku melihat Qin Xiu Yue bersama Li Dan Yu. Jika kamu langsung menyerbu seperti ini sekarang, akan terlihat seperti apa? Mari kita amati situasinya dulu. Ini adalah semua makanan yang kita miliki di rumah. Ini semua untukmu. Jika kamu masih merasa ini belum cukup, aku akan mencari cara lain untukmu. Terima kasih kakak Dan Yu. Kau masih orang yang paling baik padaku. Anak kedua ini masih memendam fantasi tentang Qin Xiu Yue. Dalam situasi saat ini, siapapun bisa melihat bahwa Qin Xiu Yue ini diam-diam memiliki entah berapa banyak cadangan. Dahai, bukankah kamu bilang Qin Xiu Yue ingin bersamamu? Dia bahkan mengambil begitu banyak akar teratai dari rumah kita kemarin. Bagaimana jika dia akhirnya menipumu? Aku tidak percaya Xiu Yue akan mencari pria lain. Di belakangku, situasinya jelas bukan apa yang kita lihat. Anak kedua ini benar-benar tidak ada harapan. Jika bukan karena aku ibunya yang waras yang mengawasinya. Dengan tingkat kecerdasannya, dia akan dijual oleh wanita ini dan masih menghitung uang untuknya. Xiu Yue pernah meminjam makanan dari rumah kita sebelumnya. Meminjam biji-bijian. Dia pasti kehabisan makanan dan baru kemudian pergi mencari Dan Yu. Benarkah begitu? Lalu, mengapa mereka berpelukan sekarang? Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia jelas berkata, dia hanya mencintaiku. Sungguh anak yang jujur dan polos, romantis tanpa harapan. Kamu menjilat sampai kamu tidak punya apa-apa lagi. Jangan lupa, kamu saat ini hanya secara sepihak jatuh cinta pada Qin Xiu Yue. Hubungan romantis kamu dengannya bahkan belum dikonfirmasi. Apa yang bisa kamu katakan jika kamu menyerbu sekarang? Apakah kamu ingin menanyai Li Dan Yu tentang mengapa dia mencuri pacarmu? Atau menanyai Qin Xiu Yue tentang mengapa dia selingkuh lagi? Pada akhirnya yang kehilangan muka, tetaplah dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan Dahai, anak bodoh ini terlalu dungu. Atau apakah Qin Xiu Yue memberinya terlalu banyak ramuan cinta? Bagaimanapun anak bodoh ini
adalah putra dari anakku Cheng Ying. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ditipu oleh Qin Xiuyu, si teh hijau itu. Ibu cepat lihat. Li dan Yu sudah pergi. Bibi Cheng, kenapa kalian semua ada di sini? Xiuyu, dengan siapa kamu berbicara di sini barusan? Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku. Dahai, apakah kalian bertiga salah? Kamu jelas barusan bersama Li dan Yu. Kantong besar biji-bijian di tanganmu itu diberikan oleh Li dan Yu. Mengapa kamu berbohong padaku? Xiuyu, mengapa kamu berbohong padaku? Dahai, apa yang aku bohongi padamu? Barusan ibuku dan kakak laki-lakiku. Keduanya melihatnya. Kau dan Yu ada di sini. Makanan di tanganmu diberikan kepadamu olehnya. Xiuyu, kamu tahu bagaimana Dahai kami memperlakukanmu. Kamu mengerti di dalam hatimu. Masalah ini, kamu harus jelaskan dengan jelas kepada kami. Bibi Cheng, Dahai, aku tidak bermaksud membohongimu. Itu Yu. Itu Li Yu. Dia bersikeras memaksakan semua gandum itu padaku. Tapi, stok gandum keluargaku sudah habis. Aku tidak punya pilihan. Xiuyu, jangan menangis. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menekanmu. Jadi itu yang terjadi. Karena kita sudah tahu sekarang. Kita tak bisa hanya diam dan berpangku tangan. Kamu bilang sekantong gandum ini dipaksakan padamu oleh Li Yu. Kalau begitu berikan sekantong gandum ini padaku. Aku akan mengembalikannya padanya. Dan memperingatkannya. Agar tidak mengganggumu lagi di masa depan. Jangan. Kenapa? Bukankah kamu bilang keluargamu punya banyak kerabat dan tidak cukup makanan untuk dimakan? Bagaimana kalau begini? Bibi akan memikirkan solusi untukmu. Kamu nikahi Dahai kami. Dengan begini tidak akan ada pria lain yang mengganggumu lagi. Menikahi Dahai. Benar sekali. Bibi Cheng, jika aku harus menikah dengan keluargamu, apa yang bisa keluargamu berikan padaku? Kamu mau bertanya tentang mas kawin kan? Lihat, ini adalah tahun bencana besar. Apa yang kami miliki di keluarga kami? Jika kamu menikah ke dalam keluarga kami, tentu saja kamu harus mengikuti kami setiap hari ke gunung untuk menggali sayuran liar dan bekerja di ladang. Jika kita tidak bisa menemukan apapun untuk dimakan, kita semua harus kelaparan bersama. Xiuyu, aku lihat kamu benar-benar ingin berkencan dengan Dahai kami. Aku percaya, selama cintamu lebih kuat dari emas, meski kami bisa bahagia dan maniskan. Tepat sekali. Xiuyu, gandum keluarga kita sudah habis dimakan sejak lama. Bahkan hari ini, ibuku dan kakak tertua naik gunung untuk mencari apakah ada akar atau kulit pohon. Kami belum menemukan apa-apa. Kami bahkan tak tahu dari mana makan malam nanti. Jika kau menikah denganku nanti, kau akan kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Jangan salahkan aku. Benar. Bukan hanya kamu tidak akan makan sampai kenyang. Kakak ipar, lihat. Ibuku semakin tua. Dan kakak iparmu sedang hamil. Jadi nanti, ketika aku dan kakak keduaku pergi keluar mencari makanan untuk mengisi perut semua orang, semua pekerjaan rumah tangga dan urusan, seperti mencuci pakaian dan memasak, harus ditangani sepenuhnya olehmu. Tidak, aku sama sekali tidak suka Dahai. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluargamu. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Aku benar-benar tidak suka Lin Dahai. Karena sudah begitu, jangan datang ke rumah kami untuk meminjam gandum lagi. Dan pastinya jangan datang mencari Dahai. Dahai masih perlu mencari istri. Tidak akan terlihat baik jika tersebar kabar akar teratai yang kamu ambil dari rumah kami sebelumnya. Anggap saja itu pinjaman untukmu. Ini dihitung sebagai pelunasan utang. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang. Dasar si teh hijau kecil. Hanya dengan keterampilan yang minim ini, kamu berani mencoba melawanku. Ibu, aku salah. Kamu salah memilih orang kali ini. Lain kali, kamu harus belajar dari kesalahan lu. Untungnya masalah ini sudah terselesaikan. Sekarang, setelah situasi sumber air juga telah dikonfirmasi, mari kita beritahu kepala desa dan kumpulkan seluruh desa untuk bekerja sama. Kakak, apakah kepala desa ada di sini? Di dalam rumah, kakak Cheng Ying. Suamiku sangat gelisah akhir-akhir ini. Melihat cuaca semakin kering. Dia khawatir setiap hari tentang kekurangan air. Dia tidak tidur semalaman. Aku tidak tahu kapan tahun bencana besar ini akan berakhir. Cheng Ying, apa yang terjadi? Terakhir kali, bukankah kita menemukan sumber air di tempat kita menggali akar teratai? Aku memikirkannya dan menemukan cara untuk membuka saluran air dan membawa sumber air itu ke desa. Benarkah? Aku pergi ke tempat itu dan memeriksanya. Selama sumber airnya cukup besar, kita bisa membawanya ke desa. Dengan air yang cukup, semua orang bahkan bisa menanam tanaman. Dan kita bisa melewati dengan lancar tahun kelaparan ini. Bagus sekali. Satu-satunya sumur di desa kita sudah lama berhenti mengeluarkan air. Aku sudah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Aku akan mengumpulkan orang sekarang juga. Dan kita akan segera pergi ke sana untuk melihatnya. Aku ingin tahu untuk apa kepala desa mengumpulkan seluruh warga di pintu masuk desa. Ada apa kali ini? 2 hari terakhir ini di desa sudah ada beberapa keluarga yang karena kekurangan air dan makanan mati kelaparan. Di tahun bencana besar ini, berapa banyak lagi orang yang harus mati?
Langit, tolong buka matamu dan lihatlah kami. Aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Terakhir kali bukankah kita berada di tempat kita menggali akar teratai dan menemukan sumber air? Chen Ying bilang, dia mampu membawa sumber air ini ke desa kita. Apakah itu benar atau bohong? Kepala desa Anda tidak membohongi kami kan? Tentu saja itu benar. Aku tidak percaya. Sekarang masih sangat pagi. Airnya mungkin sudah lama mengering. Orang macam apa Chen Ying itu? Kita semua tahu jelas di hati kita. Siapa yang akan percaya apa yang dia katakan? Aku benci dialah Guzi. Kamu bicara omong kosong. Chen Ying sudah lama berubah menjadi lebih baik. Terakhir kali menemukan akar teratai adalah idenya. Chen Ying, kami semua percaya padamu. Ya, Ya, kami semua percaya. ya kami semua percaya Chen Ying. Apa yang kamu katakan? Benar. Aku juga percaya perkataan Chen Ying. Sejujurnya, seandainya bukan karena Chen Ying memimpin semua orang menggali akar teratai, kami bertiga di keluargaku pasti sudah lama mati kelaparan. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Aku tahu bahwa sebelumnya aku telah melakukan banyak hal yang salah, yang memberikan kesan buruk tentang diriku pada semua orang. Tapi hari ini di depan semua orang, aku akan mengatakannya lagi. Mulai sekarang, tolong lihat tindakan-tindakanku. Chen Ying, kami semua percaya padamu. Mari kita cari cara untuk membawa sumber air ke desa. Dengan cara ini, semua orang tidak hanya bisa minum air, tetapi kita juga bisa menggunakan air itu untuk menanam tanaman. Setelah pasokan gandum belum mencukupi, kita tidak akan pernah takut kelaparan lagi. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Semua orang kembali dan bersiap. Dalam 1 jam, kita akan berkumpul di desa, setiap keluarga. Selama mereka memiliki pekerja yang kuat, harus berpartisipasi dalam pekerjaan penggalian saluran. Kita harus berjuang mengambil air dari saluran itu. Kembali ke desa kita segera. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Aku jelas tidak akan pergi. Aku sarankan kalian semua juga tidak pergi. Agar kalian tidak berakhir, tidak mendapatkan hasil yang baik dari itu. Xiaoxi, kamu si pemalas rakus yang celaka. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu hanya tidak ingin mengeluarkan tenaga? Ketika saatnya tiba semua orang akan punya air untuk diminum. Baiklah aku tak akan mengizinkanmu minum. Jika aku tidak minum ya sudah aku tidak minum. Siapa peduli? The film was Semua orang ingat ini translated baik-baik. and Tempat ini narrated adalah by rumah M. kita Media. sendiri. Tahun kelaparan ini sudah merenggut desa. Nyawa banyak orang. Pada saat ini, kita semua harus bersatu. Kepala desa benar. Kami akan segera mengambil peralatan bertani. Beritahu lebih banyak orang ke gunung belakang. Gali saluran untuk mengalirkan air. Gali saluran untuk mengalirkan air. Gali saluran untuk mengalirkan air. Semuanya ikuti. Hati-hati. Hati-hati. Semuanya bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera dapat menemukan lokasi sumber air. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Semuanya lihat. Inilah yang saya bicarakan. Sumber air yang kita temukan itu. Chen Ying, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami semua akan mendengarkanmu. Setelah menemukan sumber air, kita harus mulai menggali saluran air. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengalirkan air ke desa. Semuanya percayalah padaku. Selama kalian melakukan apa yang saya katakan, saya jamin semua orang akan punya air minum. Dasan dan Dahai, kalian berdua bawa beberapa orang. Pergi periksa lagi di sekitar sini untuk melihat apakah ada sumber air lain. Ada sebidang besar akar teratai di sini. Cocok untuk pertumbuhan tanaman. Ini menunjukkan kandungan air tanah yang kaya. Semuanya bergeraklah. Bergeraklah. Semuanya berikan sedikit usaha. Berikan lebih banyak usaha. Bagus. Baiklah, teruslah menggali. Semuanya kerahkan sedikit lebih banyak tenaga. Selama kita berhasil menggali di titik ini, kita akan punya air untuk diminum. Hidup kita akan semakin baik. Pasti akan. Terus. Oke, mari kita berusaha lebih keras. Oke, mari kita berusaha lebih keras. Teruslah. Kita berhasil menembus sumber air ini. Kita akhirnya berhasil menembusnya. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Ada air. Itu luar biasa. Chen Ying, terima kasih banyak. Kamu benar-benar telah membantu kita semua. Penduduk desa dengan sangat besar. Kepala desa, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Adalah menggali saluran air sepanjang malam. Melakukan ini juga demi kalian semua, agar bisa minum air lebih cepat. Untuk mengatasi bencana ini. Semua orang terus bekerja keras. Teruslah. Terus.
Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, kita bisa mengairi tanaman dan menanam biji-bijian. Bencana alam tidak kenal ampun. Tapi ada kasih sayang di antara manusia. Lihat, Lihat. Itu luar biasa. Ada air, ada air, ada air. ada air, ada air. Itu luar biasa. Kita semua terselamatkan sekarang. Kita tidak lagi takut mati kelaparan. Jiang Ying, ini semua berkat jasamu. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Kali ini memimpin kita semua untuk menggali akar teratai dan sekarang menembus ke sumber air. Jika bukan karenamu, saat ini desa kita. Aku tidak tahu The film was berapa banyak orang yang translated akan mati and kelaparan. narrated by M. Chen Yi. Media. Kamu hanyalah dermawan besar. Seluruh desa kita. Aku salah paham padamu sebelumnya. Kamu adalah orang baik. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang lama ternyata bisa lebih cakap daripada kita, sekelompok pria. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Mengapa wanita tidak bisa cakap? Jangan lupakan bahwa Kamerat Guru Agung pernah mengatakan kebenaran yang mendalam. Wanita menopang separuh langit. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Wanita menopang separuh langit. Wanita menopang separuh langit. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Wanita menopang separuh langit. Wanita menopang separuh langit.